Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para hadirin hadirat, edisi yang lalu kita membahas tentang menahan pandangan dari yang diharamkan. Jadi tidak boleh melihat yang diharamkan oleh Allah. Nah, edisi ini sebaliknya, jangan memperlihatkan yang haram. Ya. Jadi tidak boleh melihat yang haram. Yang ini jangan memperlihatkan yang diharamkan. Apa itu aurat? Ya. Dan pembahasan kali ini syariat yang paling banyak dilanggar oleh kaum perempuan. Nyabunya sok Bu tentang aurat. Kalau laki-laki mah jangankan di masjid, di kolam renang saja nggak ada yang buka aurat. Tapi kalau perempuan jangankan di kolam renang, di masjid saja ada yang berani buka aurat. So, Pak, kalau perempuan buka aurat di mall tidak aneh. Di masjid kan aurat perempuan itu seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kaki wanita itu aurat bukan, Bu? Tah, aurat teh jeung roromeheuna nya kade. Bu, ini saran dari saya. Bukan saran, kita ini anjuran agama. Kalau ibu pakai gamisnya ngatung, wayahna di kaos kaki. Di kaos kaki. Karena kaki ibu itu aurat. Ya. Nya lamun ngatung ari kitu mah gamisna ngagapuy, katutup aman. Lamun anu ngatung keromeheuna katingali kaos kaki. Ya. Apalagi lehernya, apalagi dadanya, apalagi pahanya. Nah, di kita Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada yang patut kita pelajari begini ya. Jika kia Pak, ada orang Islam ari larangan nu ieu mah dijauhan, sieun larangan nu ieu mah. Tapi mengapa larangan yang ini kita juga nu kotor? Ari larangan yang ini dilakukan. Seperti begini. Koruptor Pak, koruptor. Ya. Berani memakan harta rakyat, berani memakan harta negara, tapi koruptor orang Islam dititah dahar babi mah alimeun. So koruptor, suguhane bistik babi, alim babi haram. Ari korupsi geura dibawa itu kumaha? Ya. Jika nu ditato Pak, ditato mabok, sok suguhan ku Bapak, sate babi, dak mungeun. Mung babi maharam, ari mabok gerak begitu. Nah ini ada apa ini? Nah ada yang ngulik ya. Mengapa mereka makan babi mah tidak mau, tapi kalau ditato mabuk mau? Nah inilah keberhasilan orang tua kita dulu menanamkan, betapa seringnya menanamkan kade babi, kade babi. Ya babi mah sering, tapi jarang nerangkeun kade tato, kade tato. Padahal sama kan haram. Ditato haram, makan babi haram. Ari ditato merasa biasa, ari makan babi mah tidak mau. Ya, sok koruptor, suguhan babi alim enggak mau haram. Artinya ari duit rakyat halal gitu. Ya. Sama seorang perempuan yang buka aurat itu kan haram. Ya, sok suguhan babi alimen, padahal buka aurat haram, makan babi haram. Sama dua-duanya berdosa. Dua-duanya sama berdosa. Nah, sebelum ke makalah, satu lagi mukadimah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah.
Ini bukan tugas para mubaligh saja, tugas semua kaum muslimin, terutama para ayah. Para ayah nih, ayah-ayah muda, sok tanamkan ke anak-anak kita cara bertakarub kepada Allah itu bukan dengan sholat saja, bukan dengan ke masjid saja, atau melaksanakan yang diperintah Allah. Ya, takarub kepada Allah itu diantaranya menjauhi yang dilarang oleh Allah pun itu takarub itu. Ya. Orang lamun ka masjid seolah-olah takarub, hanya itu saja, saum, baca Quran, padahal tidak mabuk, ya, tutup aurat, tidak berani buka aurat, itu pun salah satu takarub kepada Allah. Ya, jadi takarub kepada Allah itu bukan hanya melaksanakan yang diperintahkannya, juga menjauhi yang dilarangnya. Sok ayeuna urang kanu makalah ya tentang aurat wanita itu apa saja dan siapa mahram-mahramnya. Mahram di sini laki-laki Bu ya, laki-laki yang boleh melihat sebagian aurat wanita. Siapa saja? Ya. Nah, di kita ada orang-orang yang dianggap mahram padahal bukan. Karena saking dekatnya berani buka aurat karena sudah dianggap biasa. Nggak boleh. Ya. Seperti siapa? Sepupu. Kan Ibu, sepupu itu bukan mahram. Ya, ibu dengan sepupu ibu nggak boleh buka aurat. Kalau dengan adik ibu, kakak ibu, oke. Paman mau dari ayah, paman dari ibu nggak apa-apa. Ya, ibu kedatangan tamu, si emang ti bapak. Kebetulan ibu nggak berkerudung di rumah, nggak apa-apa. Kebetulan ibu pakai sontog, nggak apa-apa. Tapi kalau yang datangnya sepupu, wayahna tutup aurat. Usah biasa da teu aya nanaon, ulah kitu, jawabnya jangan begitu. Ya, ke lamun jawabna da teu aya nanaon, teu aya hasrat apa-apa, kumaha lamun datangna mantan. Ya. Nu datangna mantan dengan alasan tidak apa-apa karena jadi boleh, tetap saja tidak boleh. Ya. Tadi orang karena saking dekatnya dengan sepupu, kalau masih kecil oke lah. Masih kecil belum balikan, silih gabrug. Kalau sudah dewasa mah geus jalebrog atuh wayahna. You know jebrog. Kalau sudah dewasa mah jaga, bahaya, Bu. Ya, bahaya. Walaupun tidak ada efek apa-apa, tetap haram. Seperti orang makan babi, tapi tidak sakit. Dengan makan babi dia tidak pernah terkena penyakit cacing pita, tidak pernah kolesterol. Apa jadi halal babi itu? Tetap saja haram. Ada orang mabuk, minum minuman keras, tapi tidak apa-apa, badannya tidak rusak, tetap pinter. Apa mabuk jadi halal? Tetap haram. Sama membuka aurat di hadapan yang bukan mahram, walaupun tidak ada efek apa-apa, tetap haram. Jaga, ya, jaga. Terutama para ahli ngaji. Ari nu tara ngaji mah dah hese punya. Tara ka masjid nu tara salat-salat acan hese. Ya para ibu mah yang rajin ibadah, rajin ngaji. Ya resep mendengar tausiah, jaga marwah ibu teh jaga. Sok sekarang ke arti aurat dulu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kata aurat mempunyai dua arti. Pertama, berarti bagian tubuh manusia yang malu bila dilihat orang lain. Ya, contoh Bu, lamun ibu ngangge kerudung, katebak angin, katingali dadana ku sarerea isin teu? Nah, berarti ibu sehat keneh. Ibu pakai kerudung,
Katiup angin nujuna motor, aduh dada katinggal, meuni izin, artinya ibu sehat. Mengapa? Dada perempuan itu, leher perempuan itu aurat, anggota tubuh yang malu bila dilihat orang lain. Kalau aurat ibu masih malu dilihat orang lain, berarti ibu sehat keneh. Ibu ngangge gamis, pas naik motor kasingsatkeun, katingal dibitis, katingal meuni izin, ibu teh sehat kan? Nah, da aurat mah begitu. Aurat itu apabila dilihat orang lain malu, ta eta teh sehat. Kalau ada orang memperlihatkan aurat tidak malu, ta eta teh gering. Yang harusnya malu tidak malu, apa Bu? Apa itu sehat yang begitu? Ya. Jadi kalau ada orang memperlihatkan aurat komodugi kabobolucunan biasa we teu era ta eta teh panyakitna teh eksibisionisme. Jiga kieu Pak. Naonnya contohna? Kieu ya. Bapak Ibu lamun diciwit nyeri teu? Dijuel kieu nyeri teu? Bilih teh nyeri urang cobian. Diciwit teh nyeri, diciwit kusaha nyeri, kusaha we hari, ya ibu kucaroge ibu diciwit nyeri, bapak ku istri bapak diciwit nyeri, kusaha ge nyeri. Nah kalau ada orang diciwit teh nyeri, nah biasana oleh orang yang sangat dicintainya. Non barudak ayeuna mah namina teh gini. Naon namina teh? Tah eta naon bucin apa? Tah ka orang yang sangat bucin begitu. Diciwit, da lain nyeri ngadon bunga. Bunga diciwit ku si eta. Tah teh sami gering eta. Nami panyawatna masohisme. Masohisme. Orang diciwit, ditakol, kadupak, tigebrus, nya ambek. Aya jalmi kadupak ku kabogohna tigebrus. Teu nanaon. Henteu teu nanaon, malah bunga kasundrungkeun ku kabogohna gering teh. Contoh lagi. Bapak Ibu urang sanggup teu ngadek jelema? Kadek jelema sanggup teu? Teu sanggup. Ya, sieun urang mah boraah ngadek nampiling oge, nyarekan oge, apalagi sampai membunuh, kita takut. Eta teh menunjukkan jiwa kita itu sehat. Ada orang boraah nyarekan geus maehan ge biasa we. Gering sarua jelema nu kieu. Nami panyakitna sadisme. Sadisme. Terus arti yang kedua, aurat itu berarti kelemahan, tidak mampu bertahan atau membela diri bila diserang orang. Dina Quran ada kata aurat artinya lemah. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 13, Inna buyutana auratun, sesungguhnya rumah kami beraurat. Nah itu kronologisnya begini. Ini terjadi di perang Ahzab. Namanya perang Ahzab, tapi tidak ada peperangan. Tidak terjadi perangnya. Nabi kan pernah dikurung di Madinah. Dikurung di Madinah. Jadi Madinah dikepung. Ya, dikepung. Kalau tidak salah hampir 1 bulan Nabi jadi tahanan kota. Karena orang musyrik bersekutu dengan 3 kelompok Yahudi besar, Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraidah, dikepung. Ya, Allah sengaja menguji ini di puncak kejayaan Islam, diuji dengan ujian yang sangat hebat, terkurung di Madinah. Cing, rek iman kana nabi teh all out atau tidak? Nah, ternyata ada sebagian manusia yang lemah imannya. Ya, ketika diuji begitu, Rasulullah abi mah moal tiasa ngiring perang, da bumi teu aya nu ngajaga gitu. Rumah saya tidak ada yang menjaga. Aya deui Rasulullah, abi teu tiasa ngiring perang, pamajikan abi eueuh nu ngeukepahan. Rasul, saya tidak bisa ikut perang, hayam abi teu aya nu ngampihan.
Rasul saya begitu banyak yang begitu. Ku Nabi diijian, "Jijik, baralik we, baralik cek Nabi." Lalu Allah kasih tahu, "Muhammad, mereka yang pulang dari perang dengan alasan-alasan itu sebetulnya tidak begitu alasannya. Mereka takut mati." Terus oleh Allah ditanya, "Apakah kamu dengan tidak ikut perang kamu tidak akan mati?" Seperti orang tidak mau ibadah haji, tidak mau umroh sebab kudu naik pesawat, kumaha lamun ngabeledug pesawatna engke maot. Teu init umroh moal maot gitu. Tidak berangkat haji tidak akan mati. Hadapi, bismillah tawakkaltu 'alallah. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, di tanah mana kita akan mati. Nah, berarti kelemahan yang tidak mampu bertahan bila diserang orang. Contohnya, inna buyutana auratun. Rasul, rumah kami beraurat. Artinya tidak sanggup menahan bahaya maling sebab pintu dan dindingnya gampang dibongkar orang. Teraskeun heula. Oleh karena itu, aurat memberi arti atau memberi isyarat akan adanya sesuatu yang berharga, menarik dan mengundang nafsu orang untuk mengganggunya. Oleh karena itu, bila pertahanan yang melindunginya tidak kuat, penutup aurat, tentulah simpanan yang berharga itu mudah dicuri dan dirampas orang. Begini, ya, saya ambil ilustrasi begini. Bu, mengapa rumah ibu kalau malam dikunci, digembok, malah gembok nage satilu-tilu, malah pasang CCTV? Mengapa? Karena rumah kita itu di dalamnya banyak yang berharga. Makanya kita tutup kunci. Ya. Kalau rumah ibu belum selesai nembe naik bata, perlu dikuncian pantona? Perlu di pageran? Tidak perlu, karena tidak ada yang berharga. Ya. Kurang digembokan, dikunci, di pageran, di tralisan, malah nyewa satpam, keun bae da kabayar. Mengapa? Karena ada yang berharga di rumahnya. Pak, mengapa kita parkir motor, komo motor nu weuteuh, komo cicilan keneh? Ya, di tempat parkir, dikunci, pakai kunci ganda. Mengapa? Karena barang kita berharga. Lamun motorna eueuh pelekan, meusina belah, urut kahuruan di motorna oge, perlu dikunci? Tidak perlu. Mengapa? Tidak berharga. Nah, begitu juga karena tubuh wanita itu berharga, tutup. Ya. Sebab kalau tidak ditutup, tidak dijaga, kabongkar. Ya, mimiti ditowel, kadituna dikekep, di sarean atau channel di kalapaan di kadituna. Ya, channel di kalapaan. Ya. Bu, tubuh ibu-ibu mah, tubuh wanita mah mulai dari ujung rambut sampai rorombeheunnya eta teh daya tarik bagi wanita, bagi laki-laki, daya tarik. Ya. Mun bapak-bapak kerja bakti ngangge lancingan ponok dah hareudang, malah baju kaluhur lagi buka hareudang, ibu-ibu hare-hare we. Tapi lamun aya budak awewe kerja bakti teh hareudang, buka teu di baju, aki-aki wae berbinar-binar. Sok bapak badminton hareudang, buka acuk da teu mawa salin, hare-hare we perempuan. Tapi kalau ibu-ibu hareudang buka baju, ya nu keur badminton wae moal konsentrasi. Sok bapak badminton di lapang nu sabara, ada perempuan anu moal konsentrasi moal. Ya. Perempuan itu semuanya daya tarik. Ya, dan bahayanya begini, Bu. Ya. Dina pembahasan naonnya aya kieu. Kalau ada seorang berzinah atau melakukan tindakan asusila lainnya, dia melakukan tindakan asusila sampai berzinah karena melihat perempuan yang buka aurat. Nah,
Syahwatnya terpicu, dia melakukan pelecehan seksual, pencabulan. Pencabulan pelecehan seksualnya bukan kepada wanita itu, tapi kepada wanita lain. Orang ini berdosa. Tah, yang dilihat, yang memicunya punya dosa yang sama. Si A ini pencabulan, si A ini melakukan pelecehan seksual, terpicu karena melihat artis anu buricak berinong, anu seksi, kapicu. Begitu, tak artis yang dilihatnya ikut berdosa. Karena dia melakukan begitu, awalnya melihat itu. Gila tidak itu dosa jariah? Ya, hati-hati. Ya, dia melakukan begitu tidak apa-apa. Tidak ada orang yang melecehan seksual kepada dirinya. Tidak ada yang cabul kepada dirinya. Ya. Tapi orang-orang cabul, orang-orang melakukan tindakan asusila karena melihat anak kita, melihat istri bapak, melihat ibu kita, melihat kakak kita yang buka aurat, sama berdosa. Ya. Jadi mikir teh kudu panjang. Ya. Tidak, orang itu tidak melakukan pelecehan seksual kepada kita, tapi pelecehan seksualnya ke pacarnya, ke tetangganya, ke temannya. Awalnya melihat kita, apa kita tidak ikut berdosa? Sok salajengna. Nah, ya ayatnya lanjutan dari ayat 31 edisi bulan lalu baru dibahas sapotongnya. Ya. Jadi jaga pandangan dari yang diharamkan. Nah, ayeuna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Janganlah kaum perempuan, ini ayat 31 ya. Kalau yang laki-laki enggak ada. Yang perempuan mah ada tambahan ini. Bukan sekedar jangan melihat yang diharamkan, jangan pula menampakkan perhiasannya. Perhiasan wae teu kenging ditampakkan. Kade perhiasan di sini bukan perhiasan dina cepuk bunyi. Cepuk-cepuk. Ibu di dalam cepuk ibu ada gelang, ada kalung, ada cincin. Lalu ditemongkeun ke tetangga laki-laki. Ibu punya tetangga, "Pak, tuh abi bade diical, ieu cocok kanggo istri bapak ditemongkeun." Boleh nggak? Boleh nu eta mah. Yang tidak boleh teh perhiasan yang sudah nempel di leher. Leher aurat bukan? Nah, kalung yang ditempelkan di leher jadi aurat. Telinga wanita aurat? Aurat. Begitu juga anting yang sudah nempel di telinga itu aurat. Ulah ditiung rapi, antingna dikaluarkeun. Maksud loh apa ini? Kaki wanita itu aurat bukan? Begitu juga genggenya. Gengge, perhiasan kaki. Tangan ibu aurat nggak? Aurat kecuali telapak tangannya. Cing, gelang tangan itu perhiasan baju, perhiasan tangan. Perhiasan tangan. Ya, ibu yang suka pakai gelang ditutup bila keluar. Kalau di rumah bebas, di rumah mah bade buricak burinong mangga, rek goyang itik ya mangga. Tapi kalau keluar tutup. Ya, tutup karena itu bisa memicu perbuatan dosa yang lainnya. Kayak dihanapnya tambahan deui. Jangan tampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Take ku hadis. Ya, diperjelas yang biasa nampak itu kalau anggota tubuh, wajah dan telapak tangan. Kalau perhiasan, cincinnya boleh bu, cincin mah. Ibu dicincin sadeana juga si tesi bareto mangga teu nanaon. Ya. Mangga, tidak apa-apa perempuan. Ya, mun bapak-bapak lamun bade ngangge batu ali, ya. Jangan pakai batu ali di telunjuk. Ada larangan, walaupun tidak haram ulah. Ya, walaupun tidak haram loh. Nabi itu ada yang tahu nggak? Nabi pakai cincinnya di mana? Ya, jari manis atau kelingking? Dina cingir apa? Dina cingir. Jeung Nabi mah
batunya itu tidak di luar, di dalam. Batunya kan orang masuk di luar, Nabi mah di dalam. Ya, abi gaduh ngumpulkan hadis-hadis Nabi di cincin itu pakai apa? Dulu pernah pakai emas, hanya dilarang, akhirnya pakai perak. Pakai emas mah nggak boleh, haram, Mbak. Kalau pakai perak boleh. Ya. Dan Nabi batunya dari Habsah, batu hitam yang sangat bagus di dalam. Nabi pakai batu bukan karena suka, tapi sekaligus menjadi alat stempel. Ya, kan ada hurufnya di batu Nabi itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Nabi kalau kirim surat ke raja-raja yang ada di zaman Nabi, kata sahabat Rasulullah, surat Anda nggak akan dibaca kecuali pakai stempel. Nabi nggak ada mau stempel, plak plak plak. Ya, ku Abu Bakar diangge, ku Umar diangge. Nah di zaman Utsman batunya jatuh ke sungai naon lah, tidak ketemu. Eta lamun aya ayeuna itu jeung mercy wae awis keneh batu eta. Hilang tuh. Ya. Eta mah sengaja oleh Allah, sebab kalau masih ada wah itu bahayanya itu. Ya, bahaya. Dan kita enggak boleh. Ya. Tapi di zaman Nabi ya, enggak boleh pakai stempel yang tulisannya Muhammad Rasulullah teh kayak gini. Kapungkur ari ayeuna mah urang ngangge stempel Muhammad Rasulullah ge kanggo naon hari. Ya, stempel mah ya sesuai. Kalau yayasan sesuai yayasan. Bapak yayasannya Alfitroh di sini, ya stempelnya Alfitroh, nggak boleh ngangge Muhammad Rasulullah, nggak boleh. Sok salah jengna. Nah kesananya wal yadribna bihumurihina ala juyubihina, hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya. Gitulah terjemahan mah. Ini kalau mau detail, juyubi itu lobang baju di dada. Lobang baju di dada. Jadi dulu ada model baju yang lahak. Jadi kalau kerudungnya pendek, nah si dada nate muka. Ya. Mangga teu nanaon ngangge lahak ngan si kerudungnya kahandapkeun supaya katutup. Ya. Ada ibu-ibu yang bekerja komo janten naonnya. Janten atlet poli. Jadi juru masak, lamun ngangge kerudung anu abrig-abrigan kan riweuh. Kerudung nate nu pendek malah dikalebetkeun, mangga ngan nu di handapanana singkat tutup. Usahakan jangan mencetak bentuk tubuh. Ulah dugi ka ngaleupet. Ditutup mah ditutup ngan nyenol ti tukang jeung ti hareup, eta teh teu kenging. Ya, kecuali anggota tubuh yang tidak mungkin dihindari seperti kerudung, banyak kerudung logor tadi. Ngangge kaos kaki pasti mencetak. Tapi kan lamun cangkeng tiasa dihindari. Ya, palebah dada bisa dihindari tidak membentuk lekuk tubuh. Ya, aya nu rada logor. Ustaz abi mah resep nu ketat kerudungna wayahna kahandapkeun. Ya. Jangan sampai ibu berkerudungna panjang tapi kerudungna bulat belit katingali weh liontin dina dada teu kenging. Saur Allah. Turunkan kerudung itu sampai ke dadanya. Eta ge lamun bolong, ari teu bolong maka tutup aman, tidak ada masalah. Selanjutnya, jangan menampakkan perhiasannya kecuali ieu mahram teh. Ya, di luar yang disebut ini tidak boleh. Ya, layubdina zinatahuna illa satu libu ulatihina, kepada para suami. Sok ke suami mah di situasi kondisi tertentu tidak ada batas aurat. Seorang istri dengan suaminya di kamar bebas, bade ke barat-baratan ge mangga. Tapi kalau ibu keluar rumah wayahna kedah ke Arab-Araban. Lamun dengan suami di kamar kenging ke barat-baratan, dalam tanda kutip ya. Ulah tibalik. Ari jeung suami di kamar ke Arab-Araban, karunya suami ibu. Ari keluar init kamol ke barat-baratan tibalik. Lamun keluar ke Arab-Araban sing rapi, mun jeung suami gaya bebas mangga.
Ya, tapi di momen tertentu ari kitu mah nuju nonton TV ibu jeung caroge diacuk sing rapi. Ulah dumeh jeung suami nonton TV ge dibaluligir nanaonan. Ya. Kepada suami. Kedua, ya au abna ihina atau kepada belum bapak dulunya. Layubdina zinatahuna illa libu ulatihina au abaihina, bapak teh termasuk kakek buyut sama. Ya. Bapak ke kakek buyut sama, dari bapak ya sama. Terus bapak dari suami, siapa bapak dari suami, Bu? Mertua. Kalau ibu kedatangan mertua ibu datang, kebetulan ibu nggak berkerudung, aman. Abi mau sok izin sok di kerudung, saya nggak apa-apa. Tapi kalau terbuka ya kerudungnya nggak ada masalah. Terus putranya, anaknya ya. Terus putra dari suami, siapa putra suami, Bu? Anak tiri. Ya, seperti seorang perempuan nikah dengan duda anak satu laki-laki. Ya, sudah dewasa. Terus ibu dikunjungi oleh anak tiri ibu. Ibu dalam keadaan tidak berkerudung, aman. Tapi Ustaz abi mah sok izin tetapi berkerudung, saya pisan. Terus kepada saudaranya. Nah, cirian. Saudara di sini adalah saudara sekandung. Baik seibu sebapak, seibu saja atau sebapak saja. Sepupu mah tidak termasuk. Ya, saudara di sini seibu sebapak sudah jelas. Nah, saudara itu sebapak, ini seibu aman. Ya. Nah, tapi aurat yang boleh terlihat tentu tidak semua. Ya. Ibu lamun pun ternyata kalau ada adik, kakak atau ayah mertua, ya ibu ibak canak gamis ke keluar ti kamar mandi teh tos digamis, ulah keluar ti kamar mandi di aanu kue hungkul ngalangkungan mertua. Memang mertua itu mahram cing atuh ari di aanuk mah atuh da mertua ge lalaki. Ya. Jangan mentang-mentang karena ada ayat ini nepikeun ka di aanuk hungkul. Eta sanasi eta mantu saprak diajar jeung Ustaz Nudin jadi kieu tah bisi kitu engke. Ya. Tetap di hadapan mertua itu ya walaupun mahram tapi tentu tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Kalau sekedar tidak berkerudung boleh. Tapi ari di aanuk mah atuh duh. Ya. Jaga marwah. Sami di hadapan anak juga sama. Terus putra suami saudaranya, putra dari saudara laki-laki, putra dari saudara perempuan alias keponakan. Ya, keponakan ibu, baik dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Boleh perempuan muslim lainnya. Nah, ya ayat tambahan Kim. Kalau dengan non muslim itu bukan mahram. Wayah nih ibu, ya kalau ibu punya tetangga non muslim bertamu ke rumah ibu, ibu sing rapih. Tapi kalau tetangganya tetangga yang muslimah aman. Nah, tapi ada yang lebih apik lagi. Nisaihina itu tidak semua perempuan muslimah. Tapi perempuan muslimah yang ibu sudah kenal dengan baik. Seperti sesama jamaah pengajian. Ya. Ibu sedang masak, api nuju beberes, nuju di bumi lah, nuju di dadaster malah aya nu ngetrok, assalamualaikum, geningan rencangan jamaah pengaosan, mangga buka lebet aman mangga, malah kadilah kadi buka, bantuan abi masak, bantuan abi ngepel misalkan. Nah tapi kalau si perempuan ini ibu tahu dia muslimah, tapi ditato sapopoe tara di kerudung, malah tara sholat. Nah saran para ulama tetap ibu sayana berkerudung dengan rapi walaupun dia muslimah. Ya, jadi perempuan muslimahnya pun perempuan muslimah yang ibu kenal dengan baik, yang bisa menjaga marwah ibu.
Sebab walaupun dia muslimah, dia tidak pernah menjaga marwahnya, sebaiknya ditutup. Kayak bisi oleh orang itu diterangkan aurat kita kepada yang lain. Nah, itu ayat tambahan. Terus hamba sahaya yang mereka miliki, nah di kita mah sudah tidak ada. Yang selanjutnya, pelayan yang tidak mempunyai keinginan kepada perempuan. Ayatnya namina ulul irbah. Dulu saya memahami ini laki-laki yang sudah tua renta, ternyata bukan. Karena yang tua renta pun kalau dia sehat, anggar memiliki daya tarik tentang aurat perempuan. Bu, mungkin aki-aki orokan deh. Tuh, matak jaga aurat payunan aki-aki. Ya. Mengapa? Karena laki-laki mah tidak ada yang menopause. Jadi lamun aya aki-aki orokan teu aneh. Nu aneh mah nini hamil teh aneh. Mun aki-aki orokan teu aneh karena laki-laki mah tidak ada yang menopause. Tidak ada yang menopause. Eta lamun bade dipanjangan, mengapa laki-laki tidak menopause? Mengapa? Wah, panjang itu, Pak. Ya kadituna teh karena bab poligami. Kadituna teh. Tapi kalau perempuan, mengapa tidak boleh poligami? Karena menopause dan lain sebagainya. Nah, pelayan yang tidak memiliki keinginan kepada perempuan teh dina tafsir laki-laki yang naonnya, kalau versi saya ini yang cacat mental. Yang cacat mentalnya yang tidak ada hasrat, boro-boro untuk menikah, melihat lawan jenisnya tidak ada daya tarik. Seperti yang naonnya, nu cacat mental lah. Kayak bu, puntennya bilih lepat. Abi bade naros ke bapak ibu. Kan ada orang yang lahir Down syndrome. Down syndrome ya. Down syndrome itu ada nggak yang menikah? Pernah bapak ibu lihat yang Down syndrome menikah? Nah, kalau saya tanya kepada sebagian orang, tergantung tingkatan Down syndrome-nya. Kalau Down syndrome-nya ringan, ada yang menikah, punya turunan, bekerja normal, we. Ada yang Down syndrome-nya parah. Nah, yang parah mah ini yang tidak ada daya tarik kepada perempuan. Autis. Kan ada yang lahir autis, kan itu cacat itu. Ya. Ada yang autis menikah nggak? Ada, tapi enggak semua. Tergantung tingkatan autisnya. Kalau autisnya yang parah, Bu, jangankan menikah, dia melihat yang sejenis saja, sesama laki-laki dia tidak mau mendekat. Ngobrol tidak mau, apalagi kepada lawan jenisnya. Nah, kepada yang begitu aman. Ya, jadi pelayan yang tidak memiliki keinginan itu memang yang cacat mental. Yang cacat mental, bukan yang sudah tua. Ya, karena yang tua itu kalau dia sehat masih tertarik dengan perempuan. Selanjutnya, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, usianya relatif. Anak 9 tahun mungkin belum balik, tapi versi saya anak laki-laki 9 tahun mah sudah mulai mengerti, Pak. Ya, sudah mulai mengerti. Malah anak TK saja sudah ada yang ngomong begini, mamah meniseksi anak TK. Artinya dia sudah paham. Ya. Ibu gaduh tatangi nate putra nate pameget nembe usia 2-3 tahun menikah sep menipantes ku ibu dipangku disunan mangga. Tapi geus SMA mah ulah. Eta budak tatangga SMA menikah sep ka dia disunan ulah ibu. Tidak boleh. Tapi kalau masih 3 tahun 2 tahun oke. Bagaimana anaknya sudah kelas 6 SD saranti abi mah ulah. Tapi kan ustaz teu acan baling. Iya belum baling. Tapi dia tidak mustahil sudah paham tentang aurat perempuan. Yang dibolehkan mah anak yang belum mengerti aurat perempuan, bukan yang belum balik, bukan. Belum balik tapi paham aurat perempuan, ibu tidak boleh. Ya.
Bapak ge sami Pak. Kalau lalaki mah benten Pak. Walaupun itu masih usia 3 tahun, perempuan, bapak punya tetangga incuan, menigelis teh incuna baru 3 tahun dipangku disunan ulah saranti abi ulah. Mengapa ngerenyed Pak pameget? Pameget mah ngerenyed. Bapak punya tetangga bapak punya cucu perempuan 3 tahun, kan sudah agak besar 3 tahun, gelis dipangku disunan ulah, kamu dicana ka bumi nyalira, wah bahaya itu. Sok rawaskeun ku bapak. Ya, rawaskeun ku bapak. Ya. Apalagi puntennya menduda, apalagi jarang bertemu dengan istrinya, waduh itu bahaya itu. Sebab kalau sudah terjerumus ke sana, waduh, terjerumus dalam maksiat itu tidak akan pernah lupa sampai mati itu. So, salajengna masih ayat. Nah, kesananya janganlah mereka kaum perempuan ini ya wala yadribna bi arjulihina liyulama mayuhfihina min zinatihina. Nah, hati-hati ini stressingnya kepada kaum ibu. Ya, kepada istri bapak, ibu kita, anak perempuan kita. Bapak wajib tahu untuk disampaikan kepada mereka. Janganlah mereka perempuan mukminat menghentakkan kakinya ke bumi agar diketahui perhiasan yang tersembunyi pada kakinya. Genggenya ditutup pakai gamis rapi, ngan mapahna digebli-gebli. Kelencering supaya orang tahu dirinya pakai gengge. Sudah dilarang, apalagi diperlihatkan. Ditutup ngan mapahna kelencering. Anting nama ditutup ngan mapahna kikieuan. Bu naon kikieuan? Ya anting weuteuh. Ibu pakai kalung ditutup, kalungnya ditutup ngan mapahna kieu. Bu naha mapahna kieu? Ieu tilu on ieu emasna. So, kalau kita mau ngulik secara mendalam tentang ayat ini, karena kalau Quran melarang, ini teh bahaya nate bukan hanya ini, ngarembet karena segala. Jangan kamu menghentakkan kaki ke bumi agar perhiasan kamu diketahui orang. Naha betulah, naha. Sok ulik. Ulik ku Bapak Ibu. Da kata baku orang, kalau kita memahami secara mendalam, bahayanya itu ngarembet. Apalagi ibu berjalan sendiri di tempat nu sepi, di hadapan orang nuker kabelit ku hutang butuh duit, aya ibu-ibu kencering, wah emasna kana digarong sia ku urang. Teu mustahil gitu. Membahayakan jiwa ibu, apalagi anak ibu. Bu, ini saran dari saya. Ya. Entong ngarenceman, naon atuh ngarenceman teh nya? Oh, sagala dipasang. Cucu ibu yang baru usia 5 tahun, sagala dipasang ameng nyalira. Wah, eta mah sami jeung nyodorkeun barang ka maling atuh Bu. Cucu perempuan ibu baru usia 5 tahun, dumeh ibu beunghar. Antingan, cincinan, kalungan, gelangan, ulin nyalira di tengah komplek. Wah, Bu. Mending lamun ngan saukur di jabret tungkul, ieu lamun diroga hala cucu ibu. Ya, kalau sedang dengan ibunya oke lah, dengan neneknya, kakeknya. Kalau sendiri, ya, abi ayat tetangga Pak. Tepira di kalung hungkul, ngan gitu dibuka, murang kali, ameng sering, seiring waktu dah bangsa teh, dia di kalung lumayan ya, 3 gram oke. Akhirnya dijamret, goak budak teh ceurik. Lamun si kalungnya mudah putus, relatif aman ke bang. Iya lamun anu paguh dijamret kumaha? Ya, bukan sekedar ini apa si perhiasannya dicuri, lehernya bisa terluka, malah nyawa ancaman. Ya, jangan, bahaya. Ya, selain aurat, daya tarik memicu maling untuk mencuri barang kita. Tuh kesananya watubu ilallahi jami'a,
bertobatlah kalian semua kepada Allah. Tobat di sini teh kembali ke jalan yang benar. Tos nu atos mah tutup rapat-rapat. Kalau ibu dulu pernah begitu, tutup, tobat kembali ke jalan Allah. Tah, urusan berpakaian teh begini. Ya. Ayuhal mu'minun, hai orang-orang beriman, agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, tafsir mufradat mangga weh baca nyaliranya. Baca eta weh ayeuna ke sababun nuzul. Abdullah bin Jabir pernah menceritakan bahwa Asma binti Mirsad memiliki sebuah kebun kurma kapungkur di Madinah. Nah, lalu ada beberapa perempuan masuk ke kebun itu tanpa memakai izar, pakaian sejenis sarung. Tengange kahanapan dirok we, dirok nate sahanapeun tuur, bitis katingali. Ya. Sehingga nampak genggenya, nampak dadanya dan jambul mereka. Ya, maka Asma pun berkata, "Ma'akbahahada, alangkah buruknya kelakuan kalian." Buruk sekali. Ya. Nah, tidak lama kemudian turunlah ayat yang tadi, tutup. Jangankan aurat, perhiasan yang nempel di tubuh yang beraurat pun kedah ditutup. Ya. Selanjutnya makna global ayat. Pada ayat sebelumnya Al-Quran surat An-Nur ayat 30, Allah memerintah kepada laki-laki mukmin agar menundukkan sebagian pandangannya, ya, serta memelihara kemaluan dan auratnya. Demikian juga dalam ayat ini Allah memerintah kepada perempuan mukminat hal yang sama, tahan dari pandangan yang haram. Namun dalam ayat ini ada tambahan. Apa itu? Mereka tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahramnya. Ya. Mengapa? Karena hal itu lebih utama dan lebih terpelihara baginya, kecuali perhiasan yang biasa nampak seperti baju, ya, cincin, celak, blush on, lipstick, lip gloss, eyeliner, eyeshadow, mangga bu dina muka marek buricak burinong ya mah rek giga Pinocchio. Kumaha bondu? Bondu mah mangga. Bros, bagaimana bros? Bros mah bukan perhiasan tubuh, perhiasan pakaian, mangga. Ya, jam tangan boleh di luar. Abi masuk izin di dalam, langkung saya. Ya. Nah, kalau bapak-bapak mah dilarang pakai perhiasan emas, tidak boleh. Jangankan kalung, cincin saja tidak boleh. Ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Tapi kalau kejadian bilihnya, karena keilmuan di kalangan muslimin kan tidak merata. Di urang dina acara lamaran sok aya istilah tuker cincin. Ya. Kan orang tetiasa nuju acara eta juk, wah ini tidak boleh, wah pipaseun atuh moal jadi kekawinan. Tos akan nama kieu lah, dari pihak laki-laki memberi tak ieu hadiah lah, hadiah cincin kepada pihak perempuan. Dari pihak perempuan oge sodakoh kepada yang laki-laki cincin emas. Kumaha usah kan teu kenging ngangge cincin, teu kenging ari nampi cincin emas makan teu nanaon. Bapak di pasihan cincin emas kenging teu? Kenging di pasihan mah ditampi, nu teu kenging mah diangge. Kumaha tuh abi gaduh cincin? Pasikeun we ka istri bapak aman. Anak perempuan bapak ngalamar. Oleh pihak perempuan di pasihan cincin emas tampi. Ngan engke lamun teu diangge wartosan tidak dipakai itu karena agama kita melarang. Tapi kan saya ingin kamu memakai hasil pemberian, lamun bade diangge nu perak mangga diwidian, nu emas mah teu kenging. Komo kalung, komo gelang teu kenging. Ya, enggak boleh. Ya hukumnya apa? Haram. Aduh sad. Ya abi gaduh kumaha? Ah ical we. Aduh lebar pasikeun we ka istri ibu. Ka istri bapak pasikeun, ke anak perempuan bapak. Ya. Sok salajengna. Nah kesananya kecuali kepada mahramnya, ya karena hal itu lebih terpelihara ya, kecuali yang biasa nampak.
Nah, itu pun tanpa ada maksud memperlihatkannya, memakainya dengan sombong atau niatan yang jelek. Walaupun ibu menutup aurat dengan rapih, ibu pakai cincin, pakai blush on, baju yang bagus, tanpa ada niat sombong, tanpa ada niat memperlihatkan perhiasan, ya, nggak boleh. Sebagaimana ada hadis nih, di Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada seorang berjalan dengan sombong pada pakaian yang dikenainya. Ya, dumeh baju nage sasatel 10 juta. Cincin nage tah liontinnya, emasnya, berliannya 120 juta. Dengan sombongnya dia berjalan. Ya. Sungguh hatinya merasa kagum dengan perbuatannya. Komo aya nu muji mah, ibu eta acukna, aduh eta cincina, meuni atoh teh dikitukeun. Lah. Maka Allah akan menenggelamkan orang tersebut ke bumi. Ia akan terus menerus berada di dalamnya hingga hari kiamat. Maksudnya dihinakan, teu kenging. Ya, sama saja, Bu. Kita pakai baju yang satu setel 500.000, 1 juta, 100 juta, biasa, sikap teh biasa. Pakai mobil second, pakai mobil baru yang murah, pakai mobil biasa biasa. Ya, mengapa? Karena kalau sombong ada masalahnya dan tidak sederhana masalahnya, dihinakan sampai hari kiamat. Selanjutnya, sungguh kita ketahui bahwa orang jahiliyah memutuskan dan bertindak segala sesuatu tanpa memakai hukum Allah. Demikian juga dalam hal berpakaian. Perempuan-perempuan pada masa jahiliyah berpakaian sekehendak hati mereka, yang penting berpakaian itu suka atau orang lain suka melihat dirinya berpakaian. Ya. Ternyata hal ini pun masih dilakukan oleh banyak perempuan mukmin pada zaman sekarang. Mereka berpakaian asal senang, mereka berpakaian asal bagus, asal indah, tetapi tidak memperhatikan batas aurat yang ditetapkan oleh Allah. Ya, kan dengan alasan yang penting saya suka, yang penting orang senang melihat saya berpakaian. Ya, tanpa melihat aturan. Ya. Tidak sedikit yang merasa bangga memperlihatkan bahkan mempertontonkan aurat kepada yang bukan mahramnya. Ada juga yang menutup kepalanya tapi hanya disimpan di pundaknya. Aya nu kitu seueur. Ada juga yang ditutupkan ke kepalanya tapi ditarik sedikit jambulna katingali awon. Awon. Tutup sing rapih. Ya. Aurat ibu-ibu itu rambut ibu-ibu itu aurat. Ya, sing rapih. Sing rapih. Ya. Hingga terlihat bagian depan dan lehernya. Ya. Terutama ya ibu-ibu ahli ngaji, jangan sampai ngaji berkerudung, ari tengaos bubulucunan. Aduh. Kalamun aya nu naros saha si ibu itu? Nyaeta teh jamaah pangaosan Alfitrah kan ngisinkeun, Bu. Ya malah putra-putra kita, putri-putri Bapak. Ya. Jaga. Makanya ini penting dari kecil ya. Ti oroken teh biasakan berkerudung. Entong kieu da belum balik kewe geus balik di kerudung moal tiasa di kerudungna kedah ti alit keneh ke di saat sudah balik teh sudah biasa. Jadi replek bade keluar teh mana kerudung, ada laki-laki mana kerudung replek. Ya, aya nu kieu da teu pira ka payuneun bumi tukang sayur ngan di ngangge naon hungkul geuning buka di hungkul teh. Ciput we hungkul awon sing rapih, walaupun hanya beli sayur di depan kan ada tetangga. Sing rapih. Ya. Sing rapih, jaga marwah diri, jaga nama baik pengajian ibu, masjid ibu, keluarga ibu jaga. Ya. Sok salajengna, setiap muslim wajib tahu bahwa Allah telah memerintah umatnya untuk menutup aurat. Ya, setelah mengetahui maka ia wajib melaksanakan perintah itu. Bila dilanggar maka akan ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sholat harus baik, saum harus baik, menutup aurat pun harus baik. Jadi taat ka Allah teh kedah all out. Sholatna sae, saumna sae,
tapi menutup aurat tidak bagus, tetap saja tidak bagus. Ulah dugi kaki, duh rajin ngawasna saumna ngan kitu we hanya kal bubulucunan kan tetap awon. Ya. Nah, ini ancamannya kata Aisyah, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, perempuan mana saja, istri siapa saja, ya, mau istri ustadz, istri kiai, istri ajengan, begitu, yang berani membuka baju, membuka aurat bukan di rumah suaminya, atau maksudnya berani memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahramnya, maka ia telah membukakan aib antara dia dan Tuhannya. Perintah menutup aurat ini ya tidak lain untuk menjaga keutamaan, menjaga kehormatan, menjaga diri dari kejahatan yang timbul dari akibat memperlihatkan aurat itu. Bukan hanya tindakan pelecehan seksual ya, pencurian, ya, pemerkosaan dan lain sebagainya. Selain itu orang yang senantiasa menjaga aurat karena mengharap ridho dan magfirah Allah akan mendapat derajat yang sangat mulia di hadapannya. Nah, tinggal hadisnya terakhir. Ini baru edisi 1 ya, nanti ada edisi 2. Dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang aurat kami. Aurat laki-laki padahal nih. Rasulullah, siapa yang boleh kami perlihatkan ya, dan siapa yang tidak boleh? Nabi bersabda, kata Nabi, jaga auratmu kecuali kepada istri dan budak perempuanmu. Sok, ke istri mama enggak, budak yang kamu miliki. Aku bertanya lagi, Rasulullah, bagaimana dengan suatu kaum yang saling bercampur dalam suatu tempat, yang mereka saling melihat aurat? Begitu. Ya, bagaimana ya bercampur ya, seperti jika kia Pak kenging tuh bapak ibu naonnya ka kolam ya rendam, misalkan ka Cipanas, kenging ngeum di Cipanas bercampur antar laki-laki dan perempuan, mangga ngan jaga. Bu, lamun ibu ngeum tiasa nutup aurat, tiasa. Jangan mentang-mentang di kolam renang segala dibuka, jangan, kan banyak laki-laki. Saya nama khusus yang perempuan, khusus yang laki-laki, bagusnya begitu. Tapi kan di kita tidak banyak yang begitu. Yang dipisahkan nah Al-Maksum, bagus ya, Al-Maksum punya dipisahkan. Tapi kalau kolam renang yang umum tidak. Ibu ingin berendam di sana, berenang, mangga, ngan jaga aurat. Bapak juga sama. Ya. Tuh, Nabi menjawab, jika kamu mampu menjaga auratmu, jangan sampai ada orang yang melihatmu. Aku bertanya lagi, Rasulullah, bagaimana jika seorang kami sedang sendirian? Jika di kamar teu aya sasaha, kenging bebuligiran? Jawabna nanaonan. Ya, tuh sahur Nabi, Allah lebih berhak untuk kamu malu kepadanya daripada manusia. Betul, di rumah tidak ada siapa-siapa, di kamar malah poek, dibuligir kalau tidak ada kepentingan nanaonan. Beda jeung di jamban bade ibak pastilah dibuligir. Ya, terus buang hajat, ya pasti diporosotkeun makanya dilancingan atunya nol. Ya. Seperti orang mandi di kamar mandi, mau mandi begitu silahkan. Tapi kalau di luar itu, selama kita masih bisa tutup aurat, kecuali ke mahram-mahram yang sudah disebutkan tadi. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang aurat wanita dan mahram-mahramnya. Insya Allah berlanjut dengan edisi kedua ya, nanti masih ada. Jika kia kumaha hukum banci, lamun aya banci bertamu ke ibu, apakah kita boleh ari banci teh masuk perempuan, masuk laki-laki? Nah, ada hukum bab banci. Ya, terus bab ayalah seueur nu sanesna. Ya, insya Allah ke di edisi berikutnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Selamat menunaikan ibadah saum ya, karena Sabtu depan sudah mulai saum kan ya. Ya, Sabtu depan itu sudah 1 Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua.
Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.